jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 5 April 2021, tepatnya di minggu, ya kita bisa bilang ini minggu pertama lah ya. Minggu pertama di bulan April. Oke, dimana penutupan bulan Maret ya, bukan Maret ceria tapi Bloody March ya. Orang banyak bilang bahwa Maret berdarah karena memang dari sepanjang Maret kita bisa melihat bahwa IHSG kita ya itu drop. Jadi kalau kita lihat nih kan seperti ini ya. Jadi bulan Maret itu cenderung koreksi. Ya jadi nggak heran ya kalau Februari enak, Februari masih enak, tapi nyampe mulai pertengahan, nyampe Maret ya, Maret hingga penutupan itu drop. Nah, lalu pertanyaannya ya, bagaimanakah dengan April? Ya, saya di morning briefingnya tanggal 1 saya sudah ada sebutkan bahwa sebenarnya ya, oke sebentar ya, jadi apa namanya, sebenarnya tidak perlu khawatir karena saya melihat bahwa pergerakan market ya ini akan bergerak di range, memang range baru ya, tapi pergerakan market ini range-nya tidak jauh juga. Artinya ialah potensi drop-nya pun sebenarnya sudah semakin mengecil menurut saya. Jadi kalau kita perhatikan range market ya, kita bisa let's say start 6.000 ya, maksimal di sekitar 5.700an maybe. Ya, ini merupakan area yang mungkin IHSG kita akan bergerak. Ya, tapi syukur-syukur kalau bisa di atas 600 maka range market itu di 6.000 sampai 6.200an. Jadi kalau saya bilang ya kurang lebih antara sideways atas atau sideways bawah, market akan bergerak di range ini. Ya, lalu apakah mungkin bisa turun di bawah 5.700? Masih ada peluang. Ya, jadi Anda harus perhatikan ialah sentimen-sentimen yang memang menjadikan kekhawatiran investor, baik itu investor lokal ataupun asing. Karena sekarang investor asing ini Anda kalau perhatikan sudah mulai sudah mulai agresif jual, terutama di sektor-sektor bank gitu ya, sektor-sektor perbankan, yang mana perbankan ini merupakan big caps dari IHSG kita ya, top 1 dan top 2-nya. Jadi kalau kita lihat contoh BBRI yang dari dulu akum ya, tiba-tiba dalam 3 hari saja ya, Anda bisa lihat dalam 3 hari itu sudah jualan 3 juta lot ya. 3 juta lot itu mungkin sudah sentuh triliun ya, logiknya harusnya sudah sentuh triliun. Oke, 500 miliar ya, 500 miliar, 400 miliar ya, total 1,2 triliun kurang lebih sudah out dari market kita. Ini baru BBRI ya. Dari kemarin kita juga tahu bahwa BBCA pun juga sama ya. Total BBCA ini sudah exit, saya hitung kasar ini kurang lebih berapa nih ya, Anda bisa hitung deh. Ini value ya, 100, 500, 600, 700, 800, 1,5 ya, 1,6, 1,8 ya. Kalau di total ini udah mungkin 2 triliun. Jadi total kurang lebih ini 2 bank 3 triliun asing sudah out. Nah, kenapa? Karena ketika ya ibarat kepala keluarganya ini kan BBCA BBRI kan kayak ibu dan bapak ya. Jadi kalau kepala keluarganya ini jualan, maka anak-anak ini akan kena demam semua ya, which is mayoritas sektor ya, terutama First Liner, LQ45, JII, IDX 30 ya, pokoknya teman-teman setara First Liner ini goyang. Nah, First Liner goyang, beberapa second liner yang mana mungkin second liner ini cukup berkualitas sahamnya ini pun juga keseret ya, karena biasanya saham-saham second liner pun banyak fund manager, pensiun fund gitu ya, dana pensiun, yayasan asuransi pun itu invest di sana. Jadi ketika dia lihat investor asing, institusi itu masif jualan, dia akan mengurangi porsinya juga ya. Kita tahu lah bahwa sekarang BPJS sudah ada rencana untuk pengurangan porsi ya, jadi dari total porsi reksadana saham itu mau dikurangkan ya. Kita sudah tahu portofolio itu ada banyak sekali, mayoritas saham-saham first liner blue chip ya, rata-rata itu pegang miliaran semua ya, ada yang di atas 100 miliar dan sebagainya. Bayangin kalau mereka kurangin, jual setengah aja itu sahamnya bisa hancur luar biasa. Jadi kekhawatiran inilah yang merembet sehingga market kita nggak kuat ya. Di satu sisi ya memang sudah ada stimulus, dan juga ini adalah bentuk dari koreksi wajar
yang terjadi akibat market rally di tahun 2020. Jadi kalau saya melihat ini masih dalam ini masih dalam tren yang menurut saya masih sangat wajar. Ya, tapi ingat, range market itu di sini. Ya, range-nya market bergerak itu di 57 sampai 6.000. Nah, kalau sampai jebol 5.700 bye-bye. Ya, ini hati-hati. Tapi tidak perlu pusing ya. Waktu masih panjang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nanti baru akan diupdate. Tapi sementara untuk besok, ya saya terakhir lihat di hari Jumat ya. Kalau nggak salah di hari Jumat atau di hari Kamis itu mayoritas bursa itu kuat. Ya, Tokyo, Shanghai itu kan pada open tuh. Ya, di saat kita Indonesia libur, dia kan open. Ya, Shanghai, Tokyo, dan juga Hong Kong, Hang Seng itu buka, itu masing-masing menguat ya di atas 1%. Dow Futures terakhir pun closingnya juga plus 0,4. Jadi saya merasa bahwa technical reboundnya sangat tinggi karena bursa luar pun juga terseok-seok. Bahkan sebelum IHSG hancur, saya sudah cerita ya, Hang Seng dan Tokyo itu sudah hancur lebur ya, minus 7% sampai 10% selama seminggu ke belakang. Jadi mereka technical rebound. Sekarang waktunya kita, karena kalau kita hitung ya dalam 3 minggu terakhir ini market kita sudah minus ya. Ini minus 2,5, close-nya ini minus 2,9. Maka total itu sudah hampir 5-6%. Jadi kalau ada technical rebound itu wajar. Ya, menurut saya akan ada technical rebound di awal bulan ini. Jadi saya melihat bahwa awal bulan ini kita mungkin masih akan menemukan market technical rebound, tapi manfaatin. Ya, saya berpesan kepada teman-teman, manfaatin dengan sebaik-baiknya technical rebound yang ada untuk exit emiten-emiten, terutama first liner yang memang rentan dengan isu-isu yang gak bagus. Contohnya, ternyata porto dari BPJS itu ada emiten yang teman-teman pegang. Nah, sebaiknya kurangin porsi. Tapi kalau teman-teman yakin, ya silakan atur trading plan. Cari titik support kuatnya. Kalau dia jebol ya cut loss. Ya, paling gitu aja sih. Lalu hindari juga emiten-emiten yang berpengaruh signifikan ataupun terhadap asing. Ya, jadi ketika asingnya memutusin jualan, ikut kabur, maka harga sahamnya nggak ada yang nahan. Jadi Anda cari emiten yang bandar itu benar-benar ngejagain harga sahamnya. Jadi amit-amit jeblok pun, ya amit-amit jeblok pun sahamnya masih survive, tidak akan jatuh lebih dalam. Contohnya apa? Saya cerita minggu lalu ada saham yang cukup menarik yaitu WIM. Ya, saya cerita sedikit. Anda bisa lihat dalam kondisi market yang tidak jelas, WIM masih stabil dan bahkan cenderung naik. Ya, berkebalikan dengan IHSG. Jadi cari emiten-emiten seperti ini. Bukan WIM aja, banyak Sen, ESA, ada Wood. Ya, lalu ya emiten-emiten digital-digital. Ya, nanti saya kasih bocoran deh satu ya yang mungkin bisa jadikan watchlist untuk teman-teman. Nah, mereka kuat. Sementara kita berpegang dulu sama emiten-emiten seperti itu. Lalu switching ke third liner. Kita trading gorengan. Ya, meskipun high risk, tapi chance up-nya setidaknya better daripada sekarang kita trading blue chip. Justru menurut saya blue chip ya agak high risk. Menurut saya sih seperti itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat juga di minggu ini chance reboundnya cukup tinggi. Karena saya lihat kalau secara weekly beberapa emiten-emiten ini sudah waktunya untuk technical rebound secara weekly. Ya, let's say saya bisa bilang construction terutama di Waskita, Wika, mayoritas lah ya, Agi ini sudah drop sangat parah, jadi harus ada technical rebound. Terutama WSKT ya, terutama di WSKT yang dropnya luar biasa. Seminggu terakhir itu sudah turun hampir 16% ya. Ini bisa Anda perhatikan. Ya, jadi ini bisa diperhatikan. Ya, karena suka tidak suka technical itu pasti ada technical rebound. Itu udah pasti. Jadi sejeblok apapun ya, siklus technical rebound itu pasti terjadi. Dan nggak tahu nih kalau tidak di minggu ini, di minggu depan. Jadi ya mungkin di awal bulan ini, di minggu-minggu awal mungkin masih ada pergerakan. Sisanya kita nggak tahu. Kita tergantung sentimen momentum, bisa saja lanjut turun atau dia bergerak di range yang sempit atau sideways. Ya, lalu saya lihat beberapa sektor komoditas, nikel gitu ya, tins. Ini saya pakai chart weekly ya, biar Anda lihat bahwa weekly-nya juga sudah drop lumayan ya, sudah di zona oversold ya. Antam ya, bahkan Antam pun closingnya bagus ya di akhir penutupan 1 April ya, closingnya lumayan ya, tidak buruk ya. Antam, Tins gitu ya. Lalu juga ada Inco
ya, lalu juga ada Inco. Ini kalau bisa kita lihat penurunannya sudah ketahan. Ya, jadi beberapa emiten ini penurunannya sudah mulai ketahan. Ya, jadi Anda ya bisa lirik lah ya. Lalu ada mungkin batu bara ya, Indi, PTBA, Adro, ya, Doit. Ya, ini emiten-emiten yang pada dasarnya sudah mulai terkoreksi. Kalau Doit agak beda karena Doit naik terus, tapi kalau kayak PTBA, Adro, Indi ini sudah koreksi cukup lumayan, Anda bisa lirik. Ya, jadi Anda bisa perhatikan sektor-sektor yang sudah terpuruk cukup dalam dan ketahan, artinya penurunannya sudah melandai, Anda bisa lirik untuk trading fast trade, itu bisa. Ya, tapi tetap harus cek kondisi market. Ya, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak, namun secara teknikal ya close di atas 6.000 ini merupakan suatu hal yang cukup baik. Setidaknya adalah banyak kepentingan investor asing, bandar lokal untuk menjaga harga market ya agar tidak drop lebih dalam gitu ya, sehingga mencoba membangkitkan optimisme daripada investor retail untuk kembali buyback saham-sahamnya sehingga di push closing di atas 6.000 ya, 6.011. Ya, lalu kalau kita lihat ini kan sudah dijebol ya, namun closingnya sekarang ini coba balik lagi ya, ini mirip dengan kejadian seperti ini teman-teman ya, sempat di break nih, sempat di break tapi besoknya survive, lanjutannya besok rally lagi. Jadi kita nggak tahu nih, tergantung nanti di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu. Saya cek dulu 3 hari ini, kalau bisa benar-benar kuat di atas 6.000, ini jadi sinyal bagus. Tapi tetap harus lihat sikon nanti 3 hari ke depan seperti apa. Ya, so far technical rebound itu menurut saya pasti. Ya, karena market sudah 3 hari drop, lalu dia buat inside bar di sini, dia confirm new low di sini, maka secara teori ya minimal tuh naik kayak gini. Tapi habis naik kita nggak tahu nih, kalau tekanan jual lanjut tinggi maka dia akan koreksi. Ya, jadi kita harus tunggu nanti confirmationnya seperti apa. Lalu kalau technical rebound, IHSG mau kemana Om? Nah, kalau IHSG-nya technical rebound ya, maka setidaknya saya pakai Bollinger aja ya biar gampang ya. Dia akan uji Bollinger dan sekaligus Bollinger ini ada area resisten ya di 6.150 sampai 6.200. Di sini lalu di Bollinger tengah itu di 6.230-an ke atas. Ya, jadi mohon maaf teman-teman agak banyak yang di pause videonya karena banyak telepon. Oke. Ya, jadi technical reboundnya segini, tapi terlalu jauh. Jadi ya Anda berharap sajalah market di atas 6.000 itu udah bagus. Ya, tapi pada intinya Anda nggak perlu khawatir karena saya melihat bahwa market masih oke. Ya, jadi tidak perlu takut untuk drop secara berlebihan. Ya, potensi ke 5.700, 5.800 masih ada. Masih ada, bukan berarti tidak ada. Tapi ya setidaknya saya yakin mentok di sana akan technical rebound. Saya yakin karena melihat bahwa sebenarnya belum ada kekhawatiran berlebih ya. Covid di Indonesia sudah mulai melandai. Nanti pengumuman GDP juga saya yakin akan better daripada Q4 20. Ya, lalu stimulus-stimulus lainnya mungkin akan dikeluarkan, tentu akan mendongkrak. Ya, jadi apa yang kita lalui sekarang ini cuma siklus teknikal yang harus kita lewati secara bersama. Oke, lalu kalau Anda sudah paham, ya saya mau menginformasikan bahwa kita di VVIP Silent Trader itu sudah ada fasilitas barunya, sudah resmi launching. Ya, itu adalah bot saham. Oke, itu ada bot saham teman-teman semua. Jadi bot saham ini fasilitas terbaru. Saya coba kasih cek ya kepada teman-teman sekalian. Ya, ini kita ada FTA Crypto. Oke, di bot. Jadi botnya ini ada 2. Yang satu live alert. Ya, yang satu adalah live alertnya. Jadi nanti setiap live trade ini dia akan muncul nih emiten-emiten yang break volume. Ya, ini volumenya break artinya adalah break resistant dan juga volumenya itu lebih tinggi, kurang lebih begitu. Lalu ada muncul sinyal buy. Ini berdasarkan rumus yang sudah saya kasih resepnya ke IT saya. Jadi muncul nih MTEK, MMLP ya, nanti ya Anda tetap analisa ulang. Itu live alert. Lalu berikutnya ialah bot dalam bentuk perintah seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ini ada 2 jenis ya teman-teman. Apa namanya, untuk komen ya, untuk komen itu ada 2 ya. Ya, pertama adalah help dan juga list kayak gitu. Yang list ini adalah bentuk screening. Jadi contoh nih, saya mau screening deh saham-saham yang
break resistant misalnya, atau saham-saham yang volumenya lebih tinggi dalam rata-rata 20 hari ke belakang. Nah, lalu kita ada 3 filter, di atas 100 miliar market capnya, di atas 500 miliar, atau di atas 1T. Contoh, saya 1T, saya tidak perlu pakai komen apa-apa lagi. Nah, maka muncul nih yang menampilkan saham-saham volume harian lebih tinggi bla bla bla. Ada MTEK, Java gitu kan, MPPA, SRTG. Lalu kalau saya misalnya mau di atas, ya di atas 100 miliar, tinggal klik 100. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini fasilitas terbaru yang teman-teman bisa pakai. Lalu ada lagi, ya teman-teman, adalah fitur chart. Jadi misalnya contoh, /FF BBKP. Nanti akan muncul chart BBKP beserta foreign flow-nya. Nah, di sini bisa kita lihat foreign flow BBKP ini dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk line. Ini tinggi banget. Jadi banyak sekali fiturnya, ada screening, ada chart dan juga live alert. Dan tiap bulan nanti akan ditambah nih. Ini kan baru 5 komennya ya, dalam arti perintahnya. Nanti perintahnya akan ditambah. Ya target saya minimal 3 perintah setiap periode. 3. Jadi makin ke sana perintahnya makin banyak, makin detail, teman-teman makin maksimal trading. Ya, keren gak sih? Keren ya. Nah, ini fasilitas terbaru. Lalu nanti di bulan April, mungkin menjelang akhir April, itu mobile apps sudah rilis. Ya, mobile apps-nya bekerja sama dengan TradingView. Jadi teman-teman akan nge-link dengan TradingView, bisa pakai chart TradingView juga tanpa perlu ke websitenya. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi di bulan April ini akan banyak sekali fasilitas terbaru. Ya, teman-teman yang mau join VVIP sebelum harganya naik, karena nanti harganya naik ketika mobile apps-nya fix launching, itu sudah naik ya Rp200.000 per bulan. Jadi sebelum itu Anda mau manfaatin promo boleh, mau pakai harga biasa juga boleh, per bulan itu boleh. Silakan join dulu ke Telegram kami, lalu nanti chat ke staff kami, staff silent ya, si Ricci, untuk info lebih lanjut. Ya, itu info yang saya mau berikan. Lalu STHC Batch 5 itu sudah 115 orang yang booking, yang belum bayar masih ada sekitar 10-20 orang. Ya, total sudah kurang lebih 130-an. Ya, akan close di tanggal berapa nih? 17, 18. Ya, akan close di tanggal 16. Ya, jadi kurang lebih 2 minggu lagi. Teman-teman yang mau manfaatin, karena STHC Batch 6, ini kan Batch 5. Batch 6 juga mungkin akhir tahun baru ada. Jadi kalau teman-teman mau upgrade ilmu, mumpung marketnya lagi jelek, belajar dulu. Nanti market bagus, profit maksimal, justru harus join yang batch 5. Ya, kalau mau bisa tanya ke staff silent. Ya, bisa cicilan via Tokopedia dan juga Shopee. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ya, oke, kalau sudah kita akan lanjut bahas saham-saham rekomendasi. Ya, hari ini singkat saja. Yang penting teman-teman tahu roadmap market kemana. Saya akan kasih deh beberapa watchlist saya untuk teman-teman. Yang pertama, Anda bisa lirik Agro. Agro ini salah satu live trade kita ya kemarin. Ya, Anda bisa lihat bahwa closingnya Agro ini masih sangat bagus. Ya, saya bisa lihat bahwa closingnya Agro ini masih sangat baik. Ya, closingnya Agro ini masih sangat bagus ya, dengan kondisi market yang seperti ini. Agro juga sebenarnya emiten yang berprospek, karena ini ya mungkin banget jadi digital. Ya, jadi kalau saya lihat Agro ini sangat mungkin jadi digital bank. Ya, cuman memang kan prosesnya kan masih panjang. Tapi prospeknya masih cerah. Agro, anak usaha BRI, BUMN. Beda dengan kemarin lagi viral ya, baca yang katanya mau sama OVO, tapi ujung-ujungnya katanya klarifikasi kan bukan sama OVO. Ya, itu Anda bayangin tuh. Ya, Anda bisa bayangin baca nanti hari Senin nyungsep. Ya, ini member saya banyak juga kena nih, yang katanya, "Om, baca kan katanya mau ke 1000." Ya, pala lu ke 1000. Ya, gimana ceritanya ke 1000? Nah, kalau Anda terus ngikutin rumor ya hati-hati. Ya, makanya Anda butuh grup yang bersih dari pom-pom. Nah, grup gratis kita juga ada, Silent Trader Academy, diskusi gratis, filter. Saya sangat menjaga agar tidak ada pom-pom di sana. Anda bisa diskusi bareng. Ya, Anda mau tanya apa-apa gratis boleh. Nanti saya jawab. Jadi, Anda harus filter juga grup-grup diskusi agar tidak salah. Oke, Agro, watchlist pertama. Anda bisa lirik lah. Ya, ini teknikalnya masih dalam bentuk big pennant. Ya, menurut saya ini big pennant yang sangat sempurna. Ya, menurut saya ini big pennant yang sangat amat sempurna. Ya, jadi kalau memang big pennant ini muncul, maka target
ya target dari agro dengan assumption bahwa marketnya rebound dan bullish, maka target pertama itu di sini. Ya, 1100 sampai 1150, lalu next targetnya ialah di sini. Di sekitaran 1300 ke atas. Jadi ini target roadmap untuk saham agro. Nah, kalau bisa dia break big pennant, maka dia akan continuation bullishnya. Jadi kalau saya lihat untuk agro prospeknya masih oke ya. Weekly-nya gimana? Bagus. Ya, kalau kita lihat naik, koreksi 1 2, naik, koreksi. Nah, mungkin aja rally lagi. Jadi kalau saya lihat agro juga salah satu emiten yang masih prospek. Kalau marketnya bagus, ini luar biasa. Anda bisa masuk ke watchlist. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, WIM juga Anda bisa masukin watchlist. Ya, ini sudah bulan April ya. Menurut saya sudah mulai akan muncul laporan keuangan. Banyak emiten, banyak fundamental bagus yang belum terbitin LK tuh banyak. Loh, kok belum terbit, Om? Ya, wajar. Ya, karena Covid, tim audit pun juga kan kadang kerjanya di rumah. Ya, work from home gitu ya. Jadi auditnya pun gak maksimal. Lalu dari bursa efek pun ya, dari BI pun menetapkan keringanan ya, di mana 1 bulan ya sampai April itu batas untuk nerbitin. Ya, kalau nerbitin sampai Mei gimana? Boleh, tapi kena sanksi. Ya, meskipun sanksinya nggak besar, tapi dari sudut pandang investor itu nggak bagus. Jadi biasanya mentok-mentok perusahaan yang LK-nya bagus, funda bagus, GCG-nya oke, ya good corporate governance-nya bagus di atas 80-90 poin, manajemen yang bagus, maka mentok April terbit. Itu udah pasti. Tapi kalau yang aneh-aneh, ya itu biasanya Mei, Juni, bahkan mungkin sampai nanti sudah Oktober baru terbit. Nah, itu ada. Ya, tapi kalau saya lihat banyak emiten-emiten yang akan terbit di bulan April. Jadi ya mungkin ini bisa jadi katalis positif untuk beberapa emiten yang menunjukkan kinerja membaik dari kuartal-kuartal sebelumnya. Ya, ini WIM juga termasuk salah satu contoh. Kalau Anda bisa perhatikan, WIM ini merupakan pattern cup and handle. Ya, WIM ini merupakan pattern dari cup and handle. Ya, apakah ini moonmology? Deng 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 deng. Jawabannya bisa aja. Ya, menurut saya WIM ini bisa saja bentuk pattern moonmology. Tapi ya, karena WIM sendiri sudah dalam konteks multi bagger, ya dari high dia di awal bulan sini nih. Ya, dari awal rally-nya kan di sini ya. Mulai Maret ya, let's say di sekitar 100. Oke. Ya, itu sudah multi bagger. Ya, sudah multi bagger luar biasa. Jadi saya tidak bilang ini moonmology, tapi mungkin ini starmology. Ya, jadi satu kasta di bawah dari moonmology. Ya, jadi sunmology ya ini potensi naik ke luar biasa. Moonmology saham-saham yang memang prospeknya masih ngawang-ngawang tapi menjanjikan. Ya, starmology prospeknya bagus, cuman kondisi faktor-faktor lain belum memungkinkan. Ya, jadi starmology kita adalah WIM. Ya, WIM adalah starmology kita. Oke. Tapi tetap disclaimer on ya, dengan kondisi market seperti ini Anda harus tetap disiplin. Ya, ini bentuk cup and handle sudah hampir confirm ya, sudah menggenapi. Ini tinggal butuh beberapa candle ya, maybe minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mungkin. Ya, dia akan break ya. Jadi roadmap-nya ialah dia harus minimal di atas 955 dulu. Ya, sudah berhasil di atas 955. Ya, next targetnya dia harus break 1020 dulu. Ya, dia break 1020. Ya, maka next target roadmap-nya itu di 1060. Ini adalah all time high. Jadi memang WIM ini sudah multi bagger. Chartnya pun sudah sangat tinggi. Ya, ini pun sudah dalam kondisi overbought, jenuh beli. Jadi memang risk-nya sangat tinggi. Tapi ini starmology. Targetnya berapa? Ya, nggak mentok-mentok, nggak muluk-muluk, ya 10% mungkin dapat untuk swing. Jadi kalau Anda mau starmology ya, Anda silahkan beli WIM. Tapi disclaimer on. Nah, sekarang saya sudah kasih tahu angka TP ya, angka TP-nya sudah saya jelaskan, saya tidak ulangi. Nah, sekarang saya kasih batas stop loss. Loh, kok iya? Kok kasih batas stop loss sih, Om? Takut turun ya? Enggak. Dalam trading kita harus tentuin angka TP, angka stop loss.
Kenapa? Karena kan saya bukan Tuhan, saya bukan dewa, saya nggak bisa, saya bukan dukun bisa tebak 100%. Jadi kalau gagal, plannya jelas. Nah, untuk plannya ya 800 ini batas. Jebol 800 bukan starmologi. Ya, ini nyungsepmologi namanya. Jadi kalau jebol 800 cut loss wajib. Tapi ya TP-nya itu lumayan. Jadi kalau saya hitung 900 ke 800 ya, itu adalah range 100 poin. TP-nya itu tadi ada di 955, 1020, 1060, lalu ya naik tidak terhitung karena sudah all time high. Jadi risk rewardnya masih 1:1 lebih. Jadi saya melihat bahwa rewardnya masih cukup tinggi ya, dengan assumption bahwa LK-nya bagus. Ya, ini catatan roadmap dari WIM ialah LK-nya bagus, investor meresponnya positif. Ketiga, kondisi market mendukung. Kalau 3 ini syaratnya terkonfirm, saya yakin naiknya sangat luar biasa. Ya, jadi WIM ini merupakan starmologi baru kita. Oke. Ya, jadi apa namanya? Semoga Anda bisa manfaatkan dengan baik. Tetap disclaimer on. Ya, lalu nextnya ialah ada Arto. Bukan Arto. Arto juga menarik ya, dijadikan watchlist. Ini ada Arto, ya ini sektor-sektor ya digital-digitalan tapi cukup kuat ya, Anda bisa manfaatin. Anda bisa lihat market drop pun dia cenderung sideways. Ini kan tandanya bandarnya nahan. Ya, Arto Anda bisa lirik, Same. Ya, Arto, Same, lalu juga MTech. Nah, ini MTech bagus banget ya. Meskipun chartnya udah mulai landai, tapi kalau kita lihat ini masih dalam confirm yang sangat luar biasa. Ya, ini masih nahan ibaratnya ya untuk chart MTech sendiri. Oke, dia masih memang terkesan bentuk rising wedge. Ini nggak bagus, tapi saya lihat roadmap-nya dia masih akan coba untuk tembus lagi all time high-nya. Jadi kita masih bisa manfaatkan untuk fast trade di besok hari. Ya. Oke, ya kita bisa lihat ini luar biasa ya. Dari bulan 8 tidak pernah koreksi sama sekali MTech ya. Ini pasti rawan koreksi, tapi ya untuk besok kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya, karena saya lihat secara daily masih menarik. Memang secara monthly mengkhawatirkan, tapi secara daily saya lihat masih menarik. Mungkin kan naik terus Om? Bisa saja. Karena apa? Karena emiten-emiten yang mungkin prospeknya bagus, bursa pun tidak berani untuk suspend. Tapi kalau memang dia tidak kasih kejelasan why sahamnya terus naik, maka bursa akan suspend. Ya, jadi ini rawan suspend, rawan koreksi, tapi daily-nya menarik ya. MTech, Arto, Same, dan juga tadi ada WIM ya, itu Anda bisa perhatikan. Oke, semoga good luck lah, semoga kena TP ya. Lalu nextnya ialah saya rasa udah sih ya, mungkin ini aja emiten-emiten bisa dijadikan watchlist. Nextnya rencananya nih mobile ads saya akan open untuk public, jadi Anda akan dapat free trial di sana. Anda tidak dapat rekom, tapi Anda dapat watchlist dari kami. Nah, mungkin Anda bisa manfaatin untuk fast trade di sana. Ya, jadi nanti kita akan siapkan watchlistnya ya, sehingga teman-teman bisa manfaatin. Nah, gitu rencananya teman-teman. Jadi ditunggu saja ya, ditunggu saja program terbaru ya. Yang mau join VVIP silakan, STHC silakan. Saya tutup. Good luck untuk teman-teman semua. Tetap semangat ya, jangan sampai begini aja sudah lemes. Gimana mau sukses di pasar modal ya. Jadi tetap semangat ya. Apa yang sudah terjadi Anda ambil hikmahnya. Porto Anda misalnya hilang di atas 20%, cari tahu kenapa ya. Tapi kalau di atas 10% mungkin masih wajar, tapi kalau di atas 20% itu udah aneh menurut saya ya. Jadi Anda harus coba cari tahu kesalahannya letaknya di mana ya, lalu diperbaiki agar tidak terulang. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.